Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Fatih Maimun dari kelas 11-3. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas remedial fisika Kurnas bab dinamika rotasi. Oke. Di soal nomor 1, momen inersia atau momen kelembaban suatu benda yang berputar bergantung pada 1. Momen gaya yang bekerja pada benda. 2. Letak sumbu putar. 3. Percepatan suatu benda. Dan 4. Massa benda. Pernyataan yang benar adalah, momen inersia bisa dinyatakan dengan rumus I sama dengan KMR kuadrat, di mana K itu adalah konstan yang bergantung pada jenis benda, M adalah massa dari benda, dan R adalah jarak dari titik massa dari sumbu putar. Nah, dari informasi tersebut, kita bisa bilang bahwa pernyataan yang benar itu adalah kedua dan keempat, atau C. Lanjut ke soal nomor 2. 4 buah partikel dihubungkan dengan batang seperti pada gambar di bawah. Maka, besar momen inersia sistem yang poros di titik P adalah, pada sistem seperti di nomor 2 ini, di mana ada lebih dari satu titik massa, kita bisa menggunakan rumus I sama dengan sigma KMR kuadrat, atau K1M1 kali R1 kuadrat tambah K2 kali M2 kali R2 kuadrat tambah K3 kali M3 kali R3 kuadrat. Nah, di gambar ini pertama-tama kita harus merubah satuannya menjadi satuan SI dulu, di mana 100 cm jadi 1 meter. Dan jarak bola 1 kg dari sumbu putar itu 100 kurang 60, berarti 40 cm, atau 0,4 meter. Nah, dari informasi-informasi itu bisa langsung kita masukin ke rumus kita, di mana K-nya itu 1 dikali massa 1, saya akan ambil 0,8 kg dengan jaraknya 1 kuadrat, tambah K2, saya akan ambil bola berukuran 0,5 kg dengan konstanta 1 juga dan jarak 1 meter, tambah K3, yaitu bola seberat 1 kg dengan jarak dari pusat 0,4 meter. Nah, setelah kita berhasil mengalkulasi angka-angka ini, kita akan dapat value 1,46 kg meter kuadrat, atau jawaban A. Lanjut ke soal nomor 3. Suatu sistem terdiri atas 3 partikel bermassa M1, M2, M3, masing-masing 100 gram, 100 gram, dan 300 gram, tersusun seperti pada gambar. Jarak M1 dan M2 sama dengan 40 cm, dan M2 dan M3 30 cm. Momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbunya sebesar. Oke, pertama kita ubah dulu massa dari masing-masing bola ini ke satuan SI. Jadi M1 itu 0,1 kg, M2 seberat 0,1 kg, dan M3 seberat 0,3 kg. Diketahui jarak dari M1 ke M2 40 cm. Ini juga perlu kita ubah ke satuan SI menjadi 0,4 meter. Jarak dari M2 ke M3 30 cm, atau 0,3 meter. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan rumus yang sama kayak nomor 2, yaitu I sama dengan sigma KMR kuadrat, di mana K-nya itu adalah 1 dan MR-nya adalah massa dan jarak terhadap sumbu putar bola-bola ini. Oke, langsung aja kita masukin value-value-nya. Untuk M1 seberat 0,1 kg. Tapi jari-jarinya dari titik pusat itu 0, karena dia berada di
tepat berada di titik pusat. Tambah M2 seberat 0,1 kg. Dengan jarak dari titik pusat 0,4 meter. Terakhir, bola nomor 3 seberat 0,3 kg. Nah, tapi di sini kita perlu mengetahui jarak dari titik massa M3 ke sumbu putar. Nah, setelah kita perhatikan, sudut di antara garis M1, M2, dan M2, M3 itu sudut siku-siku. Berarti jarak dari sumbu putar ke M2 sama dengan jarak dari sumbu putar ke M3. Jadi jarak dari sumbu putar ke M3 adalah 0,4 meter. Sama seperti jarak dari M1 ke M2. Langsung aja kita masukin 1 kali 0,3 kali 0,4 kuadrat. Nah, setelah kita berhasil mengkalkulasi value ini, kita akan dapat angka 6,4 kali 10 pangkat min 2 kilogram meter kuadrat. Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah partikel mempunyai massa 0,25 kg. Partikel tersebut melakukan gerak orbital dan memiliki momen inersia sebesar 9 kali 10 pangkat min 2 kg meter persegi. Jari-jari lintasan partikel adalah titik-titik cm. Oke. Jadi untuk soal nomor 4, kita akan menggunakan rumus I sama dengan km r kuadrat. Dimana karena kita nggak dikasih tahu jenis bendanya apa atau hanya sebuah partikel, kita akan menganggap k-nya itu 1 kali mr kuadrat. Nah, di sini diketahui I-nya itu atau momen inersianya adalah 9 kali 10 min 2. Dan masanya itu 0,25 kg. Nah, di mana jari-jarinya ini belum kita ketahui. Nah, untuk mencari jari-jari ini, kita akan pindah ruas 0,25 menggunakan aljabar sederhana. Jadi, R kuadrat sama dengan 9 kali 10 min 2 per 0,25. Untuk menghilangkan kuadrat dari jari-jari kita ini, value jari-jari, kita akan kasih akar ke kedua sisi. Jadi akar R kuadrat sama dengan akar 9 kali 10 min 2 per 0,25. Atau R sama dengan 0,6. Nah, 0,6 ini dalam satuan meter. Karena masih kita mengerjakan dalam satuan SI. Tapi di soal kita diminta jawaban dalam bentuk sentimeter. Oleh karena itu, 0,6 meter ini perlu kita ubah jadi sentimeter, yaitu 60 cm. Lanjut ke soal nomor 5. Sebuah bola pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dengan kecepatan sudut masing-masing V dan θ. Energi kinetik total bola pejal tersebut adalah titik-titik Joule. Oke. Jadi kita diminta untuk mencari energi kinetik total, di mana rumusnya adalah energi kinetik total sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Di mana rumus energi kinetik translasi adalah setengah mv kuadrat dan rumus dari energi kinetik rotasi adalah setengah I kali θ kuadrat. Nah, tapi di sini kita nggak dikasih tahu jumlah dari I atau momen inersia, dan kita juga nggak dikasih tahu kecepatan sudut dari bola pejal ini. Jadi rumus energi kinetik rotasi ini perlu kita sederhanakan, di mana kita tahu kalau I sama dengan
kmr kuadrat. Dan kita tahu bahwa theta atau kecepatan sudut sama dengan v per r, di mana v adalah kecepatan linear dan r adalah lintasan atau jari-jari. Nah, dari kedua rumus itu kita bisa sederhanakan rumus ini jadi setengah kmr kuadrat v per r kuadrat. Nah, setelah bentuknya kayak gini, kita bisa mencoret r atau jari-jari dari kedua rumus itu dan mendapat rumus yang lebih sederhana, yaitu setengah km v kuadrat. Atau dari situ kita bisa merubah bentuk energi kinetik rotasi ini menjadi setengah km v kuadrat. Jadi rumus dari energi kinetik total bisa kita tulis setengah mv kuadrat tambah setengah km v kuadrat. Nah, sini kan kita melihat ada beberapa variabel yang sama di kedua belah satuan. Seperti di sini ada setengah mv kuadrat dan di sini juga ada setengah mv kuadrat. Itu bisa kita keluarkan untuk menyederhanakan rumus jadi setengah mv kuadrat kali 1 tambah k. Nah, di soal kita diminta jawaban dalam bentuk mv kuadrat, di mana mv kuadrat ini memang tidak diketahui. Jadi mv kuadrat bisa kita keluarkan setengah 1 plus k mv kuadrat dengan mv kuadrat di belakang. Bola di soal ini merupakan bola pejal. Berarti k dari benda ini merupakan 2/5. Jadi setengah 1 tambah 2/5 mv kuadrat. Atau jawabannya 7/10 mv kuadrat. Berarti jawaban dari soal nomor 5 adalah 7/10. Lanjut ke soal nomor 6. Sebuah batang yang panjangnya L dan masnya M diputar dengan sumbu putar terletak pada jarak 1/4 L dari salah satu ujungnya. Momen inersia batang adalah. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 6 ini, kita akan menggunakan parallel axis theorem atau teorema Steiner, di mana kita akan memiliki dua rumus penting. Satu, rumus momen inersia biasa, yaitu I sama dengan kmr kuadrat, dan juga rumus teorema sumbu sejajar, di mana jika sumbu dipindah sejauh D dari pusat, maka I sama dengan I pusat ditambah M D kuadrat. Sekali lagi, D adalah jarak sumbu baru dari pusat massa. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 6 ini, kita akan memerlukan posisi pusat massa, dimana karena posisi pusat massa ada di tengah, ada di sini, jaraknya adalah 1/2 dari total panjang atau L/2, dan jarak sumbu baru dari pusat massa. Karena disebutkan sumbu putar yang baru ini ada di jarak 1/4 L dari salah satu ujungnya, bisa dibilang juga jarak dari sumbu ini merupakan 1/4 L dari pusatnya. Alright. Artinya, jarak dari sumbu lama ke sumbu baru merupakan setengah L dikurangi 1/4 L atau 1/4 L. Nah, setelah kita mengetahui informasi tersebut, kita bisa langsung masuk ke rumus ini, di mana I sama dengan I normal kmr kuadrat ditambah M D kuadrat. Di sini kita tahu kalau K dari batang adalah 1/12. M R kuadratnya belum perlu kita olah, ditambah M dan D kuadrat atau 1/4 L kuadrat. Di sini kita akan mendapatkan value 1/12 mr kuadrat ditambah L kuadrat per 16
M. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan di antara penyebut antara kedua rumus. Jadi ini nggak bisa kita tambahkan secara langsung. Oleh karena itu, kita perlu mengubah penyebutnya menjadi angka yang sama. Di mana angka yang sama yang bisa kita olah dari 12 dan 16 adalah 48. Jadi di sisi sebelah kiri kita akan kali 4 per 12 mr kuadrat jadi 4 mr kuadrat per 48 ditambah untuk sisi sebelah kanan kita akan kali 3 menjadi 3 ml kuadrat per 48. Di mana L di sini merupakan jarak dari sumbu pusat. Jadi bisa kita ubah menjadi R agar variabelnya sama kayak di sebelah kiri. Nah, di sini kita akan mendapatkan jumlah 7 m r kuadrat per 48. Nah, dari pengerjaan tadi kita udah dapat jawabannya, yaitu 7 per 48 ml kuadrat. Lanjut ke soal nomor 7. Diketahui batang AB homogen panjangnya 6 meter dengan massa 4 kg diputar melalui sumbu putar yang terletak 2 meter dari ujung A. Tegak lurus terhadap AB. Momen inersia batang AB adalah. Nah, di sini kita perlu mengetahui sama seperti nomor 6 titik pusat massa yaitu 3 meter. Kita juga perlu mengetahui bahwa sumbu putar terletak 2 meter dari ujung A atau ada di sini. Yang berarti jarak antara sumbu putar dan juga titik pusat massa yaitu 1 meter. Langsung aja kita masuk ke rumus kedua atau rumus ini, di mana I sama dengan KMR kuadrat ditambah MD kuadrat. Di sini untuk batang homogen kita tahu K-nya adalah 1/12 dengan massa dari batang ini 4 dan R-nya atau panjangnya itu 6 meter, 6 kuadrat ditambah M atau masanya itu 4 dengan D-nya atau jarak antara sumbu putar dan juga titik pusat massa itu 1 meter. Nah, setelah kita mengerjakan pertambahan dan perkalian di atas, kita akan mendapatkan jumlah 16 kilogram meter kuadrat. Dan di sini emang nggak disebutkan jawabannya, tapi saya akan berasumsi kalau penulis buku bermaksud jawaban nomor D, yaitu 16 kg meter kuadrat. Oke, lanjut soal nomor 8. 3 buah massa 3 gram, 2 gram, dan 1 gram dipasang pada ujung rangka. Masanya diabaikan, sistem terletak pada bidang X, Y. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem adalah. Oke, jadi di sini kita diminta momen inersia. Kita kembali ke rumus I sama dengan sigma mr kuadrat, di mana di sini kita dikasih jawaban dalam satuan gram per cm kuadrat. Jadi di sini karena udah gram per cm kuadrat jawabannya, kita nggak perlu ngubah ini ke satuan SI. Kita langsung masukin aja jumlah-jumlahnya. Aku akan ngambil M1 dan R1 dari bola yang ini. Jadi 3 plus 1 kuadrat ditambah untuk M2 dan R2 aku akan ambil dari bola ini 1 tambah 2 kuadrat. Untuk M3 dan R3 aku akan ambil dari bola ini, dimana dia beratnya 2, betul 2 gram, tetapi jarak dari sumbu putarnya itu adalah 0. Jawaban dari soal ini adalah 7 gram per centimeter. 7 gram centimeter kuadrat. Atau jawaban B. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Sebuah silinder pejal massa 2 kg dengan rumus momen inersia setengah mr kuadrat berada pada lantai kasar diberi gaya 30 Newton pada pusat masanya sehingga silinder bergerak. Percepatan linear silinder adalah. Nah, untuk mengerjakan tugas ini kita perlu tahu rumus dari torsi atau merupakan
momen inersia dikali alfa. Di mana alfa di sini merupakan percepatan sudut. Atau dengan rumus alfa sama dengan percepatan linear atau yang akan saya lambangkan dengan A dibagi jari-jari silinder atau R. Nah, dari rumus torsi ini kita bisa jabarkan K merupakan setengah K M R kuadrat dikali alfa A per R. Nah, di sini torsi itu juga bisa dilambangkan sebagai gaya dikali jarak antara gaya itu diaplikasikan dan juga pusat sumbu putarnya. Di sini bisa kita substitusi jadi FR sama dengan setengah KMR kuadrat dikali A per R. Nah, di rumus ini kita sadar kalau R kuadrat di sini bisa dicoret dengan R di sini. Misalkan R. Tapi setelah ini akan ada 2 R di kedua belah sisi persamaan. Dan itu juga bisa dicoret. Jadi R di sini bisa dicoret dengan R di sini. Alhasil kita akan dapat rumus F sama dengan setengah KM. Oke. KMA. Di sini yang kita cari adalah A-nya atau percepatan linear. Jadi bisa kita ubah bentuk dari rumus ini menjadi A sama dengan 2F per M. K di sini harusnya sudah hilang ya, karena dilambangkan dengan setengah ini. Nah, dari rumus ini kita tahu kalau F-nya sama dengan 30 kali 2 dan masanya adalah 2 kg. Dari sini kita tahu kalau jawabannya adalah 30 meter per second kuadrat. Lanjut ke soal nomor 10. Suatu bagian silinder berongga yang bermassa 8 kg memiliki diameter luar 8 cm dan diameter dalam 6 cm. Momen inersia terhadap sumbu horizontal lewat melalui pusat adalah titik-titik kilogram cm kuadrat. Nah, untuk silinder berongga kita memiliki rumus momen inersia I sama dengan setengah M R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Di mana artinya setengah dengan massa 8 kg R1. R1 ini artinya 8 per 2 ya, atau sama dengan 4. Dan R2-nya 6 per 2 atau 3. Nah, dari sini kita perlu sadar kalau kita nggak perlu ngubah sentimeternya ke meter dulu, karena di jawaban diminta per sentimeter kuadrat. Artinya 8 kali 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 4 dari 8 per 2 dikali 25 atau jawabannya 100. Soal nomor 12, sebuah benda berotasi dengan momen inersia 2,5 kali 10,3 kg meter kuadrat dan kecepatan sudut awal 5 rad per second. Agar benda itu berhenti dalam waktu 2,5 second, maka besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah, sini kita akan menggunakan rumus theta t sama dengan theta 0 plus alpha t, di mana theta adalah kecepatan sudut dan alfa adalah percepatan sudut. Di sini kita tahu kalau theta t adalah 0 karena benda akan berhenti, dan theta 0 sama dengan 5 tambah alfa dan t-nya 2,5. Dari sini kita tahu kalau A sama dengan 2. Lanjut, untuk mencari besar momen gaya, kita akan menggunakan rumus torsi atau momen gaya sama dengan I kali A, di mana I adalah momen inersia. Kita dikasih tahu kalau momen inersianya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Sementara A-nya ini adalah 2.
Dari sini kita akan dapat jawaban 5 kali 10 pangkat 3. Atau jawaban C. Lanjut ke soal nomor 13. Maaf 13. Sebuah bola pejal yang diameter 20 cm berotasi dengan poros yang melalui pusat bola. Bola memiliki persamaan kecepatan sudut T sama dengan 10 plus 25 T radian per second dengan T dalam second. Jika massa bola 4 kg, maka momen gaya yang bekerja pada bola adalah, di sini kita dikasih tahu kalau rumus kecepatan sudut adalah 10 tambah 25 T rad per second. Kalau kita perhatikan, T rad per second itu merupakan rumus atau satuan dari percepatan sudut. Jadi sebenarnya 25 ini merupakan value untuk alfa. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau alfa sama dengan 25 rad per second. Dan untuk mencari momen gaya, kita akan menggunakan rumus yang sama kayak sebelumnya. Torsi sama dengan I kali A, dimana I bisa kita jabarkan menjadi 2/5 sebagai konstanta bola pejal, M sebagai massa dari bola, dan R kuadrat sebagai jari-jari dari bola, dikali tentunya alfa. Di sini kita tahu kalau massa dari bola adalah 4 kg dan jari-jarinya itu adalah 20 cm dibagi 2 alias 10 cm atau 0,1 meter kuadrat. Dan alfanya adalah 25. Nah, dari angka-angka ini kita bisa mendapatkan jumlah 0,4 Newton meter. Atau jawaban B. Lanjut ke soal nomor 14. Jika tanda plus untuk momen gaya berlawanan arah dengan jarum jam, hitunglah momen resultan terhadap poros oleh gaya-gaya yang bekerja pada batang yang masnya diabaikan. Oke, jadi gaya berlawanan arah dengan jarum jam itu memiliki nilai plus, alias gaya yang bekerja ke atas itu memiliki nilai plus. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan rumus sigma momen gaya sama dengan sigma F dikali R kali sin theta. Dimana saya akan ngambil gaya ini sebagai rumus sebagai F1 saya. Jadi F-nya itu 5, sudutnya 53, dan arahnya ke bawah, dan jaraknya 0,5 meter. Berarti 5 kali 0,5 dikali sin 53 minus karena arahnya ke bawah, ditambah saya akan ngambil gaya ini sebagai gaya kedua saya. Gayanya 10, jaraknya 1 meter dari titik putar, dan sudutnya 90 derajat. Terakhir saya akan ngambil gaya ini sebagai gaya ketiga saya. Lambangnya minus karena mengarah searah dengan jarum jam. Besarannya 4, 1 meter dari titik pusat, titik putar, dan sudutnya 30 derajat. Nah, kalau kita berhasil mengerjakan masalah di atas, kita akan mendapatkan jumlah 6 Newton meter. Bola pejal terbuat dari besi menggelinding pada lantai datar dengan laju 15 meter per second kuadrat. Massa bola 2 kg dan berdiameter 40 cm. Berapakah energi kinetik total bola? Oke, jadi kita akan menggunakan rumus energi kinetik total, di mana kita tahu kalau rumusnya itu bisa disederhanakan di soal sebelumnya menjadi ini, setengah mv kuadrat plus setengah kmv kuadrat.
Nah, kemudian kita masukin EK total sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah KMV kuadrat, dimana kita bisa ngeluarin setengah M dan V-nya ke luar membentuk suatu perkalian setengah MV kuadrat dikali 1 plus K. K dari bola pejal itu 2/5 sama dengan setengah MV kuadrat 1 plus 2/5. Di sini kita tahu kalau massa dari bola pejal tersebut adalah 2 kg dan diameternya 40 cm atau 0,4 meter. Berarti setengah kali 2 dikali di sini kita juga dikasih tahu laju dari bola 15 kuadrat itu V-nya. Dan dikali 7/5. Dari sini kita tahu bahwa hasilnya akan sejumlah 315 Joule. Lanjut ke soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui massa katrol 10 kg dan jari-jari 25 cm, tentukan percepatan benda M yang bermassa 5 kg. Oke. Untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan rumus A sama dengan sigma F per sigma M, di mana sigma F-nya ini hanya ada massa benda M, yang berarti cuma ada gaya berat per massa benda ditambah KM dari katrol. Di sini massa benda 5 kg, berarti beratnya 5 kali 10 per massa benda yaitu 5 plus momen berat dari katrol yaitu setengah dikali massanya 10. Setengah ini merupakan konstanta dari bentuk katrol itu tersendiri, yang artinya 50 tambah 5 plus 5 sama dengan 5. Jawabannya C. Lanjut soal nomor 17. Sebuah katrol yang berjari-jari 10 cm disangkutkan tali yang masanya diabaikan. Ujung-ujung tali diberi beban 6 kg dan 3 kg. Jika momen inersia katrol adalah 0,06 kg meter kuadrat, maka percepatan gerak beban adalah di sini kita akan sebaiknya kita gambar dulu bentuk katrolnya. Dia kan kayak gini, ada massa 3 di sini dan ada massa 6 di sini. Kita tahu katrolnya berjari-jari 10 cm dan momen inersia katrol 0,06 kg meter kuadrat. Jadi kita akan pakai rumus A sama dengan sigma F per sigma M lagi, di mana sigma F-nya di sini ada berat benda 1 yaitu 60 dari 6 kali 10 dikurangi berat benda kedua dikurangi karena arahnya berlawanan yaitu 3 kali 10 alias 30 per sum dari massa benda yaitu 6 tambah 3 tambah KM. Di sini kita belum mengetahui KM-nya berapa, tapi kita dikasih tahu bahwa
dia punya momen inersia 0,06 kg/m². Dari situ kita bisa menggunakan rumus I sama dengan km². Berarti km sama dengan r² per I. Maaf, km sama dengan I per r². Sama dengan, kita tahu kalau momen inersianya 0,06 dan jari-jarinya 0,1 kuadrat. Yang hasilnya adalah 6. Dari situ kita bisa mengetahui percepatan dari pergerakan katrol. Berarti 30 per 6 tambah 3 tambah 6. Atau 30 per 15. Yang artinya 2 meter per second. Per second kuadrat. Jawaban D. Lanjut soal nomor 18. Pada sistem gambar di samping, massa benda A sama dengan 5 kg. Massa benda B merupakan 2 kg. Massa katrol merupakan 1 kg. Katrol dianggap silinder pejel dengan I sama dengan setengah mr². Dan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Maka percepatan benda A dan B serta tegangan tali T1 dan T2 masing-masing adalah, pertama kita akan menggunakan rumus A sama dengan sigma F per sigma M, di mana sigma F-nya adalah berat dari kedua benda, yaitu 50 dari 5 kali 10 dikurangi 20 dari 2 kali 10 per sum dari massa benda 5 tambah 2 tambah momen massa katrol, yaitu setengah dikali 2. Setengah dikali 1. Yang artinya 30 per 7,5 sama dengan 4. Ini adalah percepatan dari katrol ini. Tapi kita juga ditanya tensi dari kedua tali. Jadi pada benda A, kita akan menggunakan rumus sigma F sama dengan MA. Ini untuk benda A. Di mana sigma F itu ada gaya berat dan juga gaya tegangan tali. Dan massa tali A itu adalah 5 dikali percepatannya 4. Berarti berat dari benda A itu adalah 50 Newton. Dikurangin tegangan sama dengan 20. Tegangan berarti sebesar 30 Newton untuk benda A. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa pilihan dengan percepatan 4 meter per second kuadrat dan tegangan benda A 30 Newton adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 19. Massa benda A dan benda B dan roda katrol berongga C masing-masing adalah 7 kg, 2 kg, dan 1 kg. Berarti ini 7 kg, ini 2 kg, dan katrol 1 kg. Jika nilai G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka tegangan tali T adalah, kita akan menggunakan rumus A sama dengan sigma F per sigma M, di mana sigma F ini cuma ada berat dari benda B alias 2 dikali 10 per sum dari masanya adalah ada 7 massa benda A tambah 2 massa benda B ditambah momen massa katrol, yaitu km dengan k-nya 1 dan massa 1. Dari sini kita akan mengetahui bahwa akselerasinya adalah 20 per 10 atau 2. Kita juga diminta mencari tegangan tali T1. Berarti kita akan menggunakan rumus sigma F sama dengan MA, di mana pada sigma F ada berat benda B dikurangi tegangan tali sama dengan massa benda B dikali kecepatan atau akselerasi. Kita tahu kalau berat benda B itu 20 dikurangi T1 sama dengan massa benda B yaitu 2 dikali kecepatannya 2 dikali percepatannya 2.
T1 sama dengan 16. Berarti jawaban di soal ini adalah D, 16. Lanjut ke soal nomor 20. Dua benda masing-masing bermasa M1 16 kg dan M2 16 kg. Dihubungkan dengan tali melalui katrol gel yang masanya 16 kg. Seperti pada gambar di atas. Jika permukaan sebidang miring licin, maka percepatan benda M1 dan M2 adalah... Oke. Jadi ini 16. Ini juga 16. Ini juga 16. Kita akan menggunakan rumus A sama dengan sigma F per sigma M, di mana sigma F-nya ini adalah ada massa benda 2, yaitu 16 kali 10, 160. Dikurangi, karena arahnya berlawanan, massa benda 1 dikali gravitasi itu 160. Tapi kita perlu mencatat bahwa benda 1 ini ada di bidang miring. Yang berarti resultan masanya perlu kita kali sudut dari bidang miring tersebut. Artinya 160 dikali sin 30 per sigma M-nya, yaitu 16 ditambah 16 dari kedua massa. Nah, di sini kita udah mengetahui semua informasi yang kita perlukan. Berarti bisa langsung kita kerjakan. 160 kurang 160 sin 30, di mana sin 30 itu adalah setengah. Berarti 160 kurang 80 per 32 atau 2,5. Lanjut soal nomor 21. Agar batang AB masih seimbang, maka besarnya koefisien gesek statik minimum atau mu s adalah... Oke. Jadi untuk ini kita akan menggunakan kita akan menggunakan rumus koefisien gesek sama dengan 1 per 2 tanggen A. Dari rumus ini kita bisa tahu kalau 2 tangen A sama dengan 1 per mu, di mana tangen A adalah, dari gambar kita mengetahui 4 dan sisi bawah ini adalah 3. Kita bisa mengetahui panjang dari sisi bawah ini dari rumus akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, artinya 2 dikali 4 per 3 sama dengan 1 per mu. Mu sama dengan 3 per 8. Jawabannya C. Lanjut soal nomor 22. Batang AB yang masanya 2 kg diikat dengan tali di B dan diberi beban 8 kg. Tentukan tegangan tali. Oke. Jadi kita akan pakai rumus sebentar. Oke. Momen ini bisa kita kerjakan dengan menjumlahkan semua gaya ke bawah. Jadi gaya pertama itu ada gaya berat 8 kali 10. Gaya kedua, kita tahu kalau massa dari batang ini adalah 2 kg, alias beratnya adalah 2 kali 10. Kita kali konstanta dari momen inersia batang, yaitu tengah. Artinya gaya ke bawah ini totalnya ada 90. Dari gaya ke bawah ini bisa langsung kita bagi dengan sudut yang dibentuk oleh tali ini, atau sin 30. Dari sini kita akan mendapatkan jawaban 180. Ini adalah cara cepat ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 23. Batang homogen PQ yang panjangnya 120 meter dan beratnya 100 Newton bertumpu pada titik P dan titik P dan S seperti gambar. Berat beban yang harus digantungkan pada ujung Q agar batang PQ tepat akan berotasi terhadap S adalah... Oke. Jadi
Untuk PQ dapat berotasi terhadap S, maka beban di Q harus lebih berat daripada beban di P. Karena untuk berotasi, kita perlu satu sumbu putar aja kayak gini. Dan agar kita dapat satu sumbu putar, kita usahakan ujung P ini terangkat. Jadi, kita bisa menggunakan rumus. Ini. Ketika sumbu kita bisa menggunakan rumus ini. Sigma dari T atau torsi sama dengan 0. Dengan berat Q dikali 40 dikurangi berat total kali 20 sama dengan 0. Dimana 40 berat di Q sama dengan 20 berat total. Di sini bisa kita ubah jadi berat di Q sama dengan 20 berat total per 40. Dimana di sini kita tahu kalau berat totalnya adalah 100 Newton. Berarti berat di Q harus 20 kali 100 per 40. Atau yang hasilnya nanti 50 Newton. Berarti harus ada berat setidaknya 50 Newton di Q agar P terangkat. 24. Suatu momen gaya 1 Nm dikerjakan pada sebuah roda yang mula-mula diam dan terjadi 50 cm, serta memiliki momen inersia 0,5 kg meter kuadrat. Besarnya momentum sudut roda setelah 2 second adalah titik-titik kilogram meter kuadrat per second. Oke. Sini kita akan menggunakan rumus momen gaya sama dengan momen inersia dikali alfa. Atau gaya dikali jari-jari sama dengan momen inersia dikali alfa. Di sini kita tahu kalau gayanya 1 Nm dengan jari-jari 50 cm atau 0,5. Kita juga dikasih kalau momen inersia dari benda ini 0,5. Dari sini kita tahu kalau alfa sama dengan 1 rad per second kuadrat. Nah, kita akan langsung ke rumus theta T sama dengan theta 0 plus AT theta plus AT, di mana theta T itu adalah yang kita cari, sementara theta 0 itu 0 karena benda awalnya ada di kondisi berhenti, ditambah A-nya 1, alfanya 1 di sini, kita dapat dari sini, tambah T-nya 2 second. Dari sini kita dapat theta T sama dengan 2 rad per second. Belum selesai, kita perlu mencari momentum sudut atau dengan rumus L sama dengan momen inersia kali theta, di mana momen inersianya 0,5 dan theta-nya 2 atau 1. Jadi jawabannya adalah 1 kg meter kuadrat per second. Soal nomor 25. Seorang penali balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat dan mulai berputar pada kelajuan 1,8 putaran per second. Ketika kedua lengannya terentang, kemudian kedua lengannya merapat ke tubuhnya, ternyata momen inersianya 1,2 kg meter kuadrat. Maka kelajuan sudut saat itu adalah Untuk soal nomor 25 kita akan menggunakan hukum kekalahan momentum sudut, di mana L1 sama dengan L2, alias momen inersia dikali theta 1 sama dengan momen inersia 2 dikali theta 2. 1,8
dari sini. Momen inersia awal 4 dan kelajuan 1,8 sama dengan kelajuan 2 dikali momen inersia 2. Di mana momen inersia 2 adalah 1,2 dikali kelajuan 2. Dari sini kita bisa menggunakan aljabar untuk menggeser beberapa angka menjadi 4 kali 1,8 sama dengan 7,2 dibagi 1,2. Theta 2 sama dengan 6. Soal nomor 26. Sebuah silinder pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut masing-masing V dan theta. Energi kinetik total silinder pejal tersebut adalah, kita akan menggunakan rumus energi kinetik total lagi. EK total sama dengan setengah mv kuadrat 1 plus K. Di sini saya menggunakan rumus yang udah disederhanakan. Jadi dalam soal jawaban dalam bentuk mv kuadrat. Berarti kita bisa taruh mv kuadrat di belakang 1 plus K mv kuadrat. Dimana untuk silinder pejal K itu berjumlah setengah. Setengah dikali 1 plus setengah adalah 3/4. Jadi jawabannya 3/4 mv kuadrat. Lanjut soal nomor 27. Sebuah bola pejal bermasa M dan jari-jari R menggelinding menuruni sebuah bidang miring dengan sudut theta terhadap arah mendatar. Percepatan bola adalah titik-titik M per second kuadrat. Jadi kita diminta mencari percepatan bola. Di mana A sama dengan sigma F per sigma M. Jadi sigma F di sini ada pertama cuma ada satu, yaitu massa dari bola pejal yang menggelinding ke bawah. Jadi ada gravitasi dikali kemiringan dari ini bidang datarnya, yaitu 30 derajat. Sin 30. Selain itu, untuk sigma M ya, kita akan menggunakan setengah, yaitu konstanta dari silinder pejal ditambah 1. 1 ini dari satu ini sepertinya berasal dari ini ya, bidang miring yang kasar. Maaf. Bisa diulang. Jadi 1 itu berasal dari berat silindernya itu sendiri. Jadi silinder ini kan berputar. Dia akan punya massa dari rotasi dan juga massa dia itu sendiri. Dimana massa dia itu M, 1M. Jadi itu dari mana kita dapat 1 ini. Dan setengahnya karena kita tahu kalau momen inersia dari silinder pejal itu adalah setengah. Nah, dari sini kita akan dapat jawaban 10 sin 30 atau 10 kali setengah 5 per setengah tambah 1. Jawabannya adalah 3,3.
Lanjut soal nomor 28, sebuah bola kecil bermassa M dan jari-jari R menggelinding menuruni sebuah bidang miring dengan sudut θ terhadap arah mendatar. Percepatan bola adalah titik-titik M per second kuadrat. Oke, jadi percepatan linear rumusnya sama kayak yang soal sebelumnya, sigma F per sigma M. Dimana sigma F-nya ini ada berat dikali sudut kemiringan bidang datar per M masanya ini bisa kita jabarkan jadi M1 plus K kayak sebelumnya. Jadi akan ada massa bola tersebut dikali konstanta dari rotasinya dan juga massa benda tersebut sebenarnya. Oke. Jadi mg sin theta sama dengan M berat benda tersebut itu sebut aja 1 tambah K-nya 2/5. Oke, sorry. Berat dari benda tersebut itu M ya teman-teman. Pahamin. Dari sini kita akan dapat mg sin theta per 7/5 M. Dimana M di atas dan M di bawah bisa dicoret. Kita akan dapat 5/7 G sin theta. Lanjut soal nomor 29, batang PQ panjangnya 1,5 meter dan homogen, dapat berputar dengan poros di P. Kalau batang semula vertikal kemudian jatuh dengan poros tetap di P, tentukan kecepatan sudutnya saat mengenai lantai. Untuk soal ini, kita bisa menggunakan rumus energi potensial. Rumus skala energi. Energi potensial sama dengan energi kinetik rotasi. Dimana energi potensial itu rumusnya MGH sama dengan setengah dikali mau inersia dikali theta kuadrat. Dimana rumus di sebelah kanan ini bisa diterserain jadi setengah M V kuadrat seperti cara yang udah aku jelasin sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa eliminasi M-nya dari kedua sisi. Jadi G kali H sama dengan setengah V kuadrat. Oke. Kayak mungkin baiknya kita sederhanain dulu. Kita akan sederhanain ini jadi setengah, kita akan jabarin jadi setengah K MR kali theta kuadrat, dimana K di sini itu adalah 1. Jadi M di sini akan kita coret dengan M di sini. Jadi G kali H sama dengan setengah R theta kuadrat. 10 kali 1,5 sama dengan setengah dikali 1/3 dikali 1,5 kuadrat dikali theta kuadrat. Perlu kita perhatiin di sebelah kanan ini juga perlu kita kali setengah ya. Nah, setengah di sini bisa dengan setengah di sini bisa kita coret, dan dari sini kita akan dapat theta sama dengan akar 20 atau 2 akar 5. Oke, itu adalah nomor terakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.